Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SPN 1, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta Paguyuban Sekolah SPN 1. Alhamdulillahirobbilalamin, di kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi penerapan budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah sudi menghadiri undangan saya beserta Pak Rohim di kesempatan pada siang hari ini dalam acara diseminasi penerapan budaya positif modul 1.4. Jujur ini merupakan salah satu tugas aksi nyata kami ya Bu ya. Aksi nyata kami untuk mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Di sini saya dan Pak Rohim sudah menyelesaikan satu modul, yaitu modul 1 yang terdiri dari modul 1.1 sampai modul 1.4. Nah, di sini ini merupakan submodul yang terakhir, yaitu tentang budaya positif. Di sini saya dan Pak Rohim ditugaskan untuk melakukan pengibasan tentang apa yang sudah saya pelajari tentang teori-teori budaya positif. Di sini ya Bu ya, untuk capaian umum modul 1.1 yaitu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Berikutnya melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga yaitu memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Selanjutnya Pak. Di sini apa saja poin penting pada sesi sebelumnya? Mari kita telaah kembali. Nah, di sini tadi ada capaian umum ya Pak Rohim ya. Sekarang lanjut capaian khusus. Di sini capaian khusus untuk modul 1.1 yakni mendemonstrasikan pemahaman cara guru penggerak mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Inilah penerapan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid, bersifat reaktif dan kritis terhadap budaya di sekolah, dan senantiasa mengembangkan sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Saya lanjut budaya positif atau ekosistem budaya. Di situ ada gambar Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya, kita sebagai seorang pendidik itu adalah tugasnya adalah menuntun, di mana menuntun tumbuh kembang seorang anak. Kita diibaratkan seorang petani. Kalau seorang petani mau menyemai padi di sawah. Nah, kalau mau menyemai padi di sawah itu kan sudah ada tempatnya. Kita sudah memperbaiki kondisi tanahnya, memelihara dengan memberi pupuk, membasmi ulat, membasmi jamur-jamurnya. Begitu pun saya dengan seorang pendidik. Nah, tapi di situ seorang petani seandainya dia mau menanam padi, nggak mungkin
kan Bu, akan tumbuh jagung. Nah, kalau kita menanam pasti insya Allah akan tumbuh padi. Nggak mungkin akan tumbuh jagung. Nah, begitu pun saya seorang pendidik. Saya tidak bisa kayak memaksa. Saya cuma bisa menuntun anak didik saya untuk menjadi lebih baik. Nah, kalau untuk masalah nanti mau jadi apa, itu kan kita sudah kayak kodratnya anak-anak nanti ya Bu ya. Nah, kita di sini cuma bisa menuntun, tidak bisa untuk memaksakan ya Bu ya. Nah, lanjut. Sekarang eksplorasi konsep perubahan paradigma, stimulus. Ini terdiri dari perubahan paradigma, stimulus, respon, lawan, teori kontrol, arti, disiplin, dan 3 motivasi perilaku manusia, keyakinan jelas, hukuman dan penghargaan, 4 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, 6 segitiga restitusi. Nah, sekarang Bapak Ibu di sini kita akan membahas tentang perubahan paradigma. Nah, kegiatan ini kepalan tangan. Ada A, ada B. Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan pegang benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya kekuatan Anda. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa menuliskan. Nah, apa benda yang berharga? Benda yang berharga yang Bapak Ibu miliki. Nah, lalu benda itu jenengan ibaratnya habis ditulis, lalu jenengan pegang kuat-kuat. Nah, terus teman panjenengan sebelahnya nanti merayu, apa sih yang kamu tulis? Apa sih benda berharga yang ada di tanganmu? Nah, kalau jenengan yakin dengan benda tersebut dan tidak mau meskipun dengan rayuan apapun, kalau panjenengan yakin pasti tidak akan mengasih tahu. Nah, apapun itu. Nah, sekarang coba seandainya apa ya yang paling berharga dalam kehidupan saya ibaratnya ya. Nah, jenengan tulis apa itu berupa terserah Bapak Ibu bisa. Apakah yang paling berharga dalam hidup Ibu? Semuanya. Ya, berpasangan satu sampai berpasangan dengan Ibu. Ini, nah itu pasangannya sama ini. Oh, sama-sama itu. Nah, ya, satu aja yang menulis, yang satunya itu nanti mencoba apa yang kalian tuliskan ya. Nah, tulis malu, jenengan genggam. Nah, jenengan genggam tulisan itu tadi. Jenengan genggam. Jenengan sudah. Oke, itu kalian ini. Tulis jenengan genggam, jangan sampai ada yang tahu. Tulis arti ya, yang menjadi benda sesuatu yang sangat berharga. Coba sesuatu yang berharga bisa apa? Bisa apa ya? Bisa perhiasan, suami, keluarga, atau anak, atau apa ya yang sangat berharga, yang tidak mungkin orang lain untuk mendapatkannya. Ibaratnya iya, makanya jenengan genggam itu. Nah, iya, nah makanya ini salah satu Bu yang bisa ditulis dan langsung digenggam ya Bu ya. Nah, bisa digenggam langsung. Sekarang Ibu coba rayu, apa sih yang ditulis dari teman ibu-ibu ini tadi? Coba rayu, apa ya kira-kira? Bisa nggak? Kalau jenengan punya komitmen pasti tidak akan mengasih tahu meskipun kalian dirayu dengan apapun itu. Nah, coba sekarang rayu Bu, apa ya kira-kira yang ditulis tadi? Nah, coba sekarang rayu. Coba, loh, jangan kalau jenengan konsisten pasti tidak akan jenengan kasih tahu. Nah, sudah, coba sekarang dirayu Bu ya. Jangan rayu ya, coba jangan rayu. Jenengan rayu sekarang. Coba
Bisa nggak? Dengan rayu kira-kira enggak ya Bu ya? Ya, pokoknya dengan rayu jangan sampai anak dengan gendam ini sampai lepas ibaratnya. Nah, itu coba dirayu ya, coba rayu lagi Bu. Coba rayu lagi. Ya. Sampai dikasih bakso katanya ya. Nah, ya, coba. Sampai kayak duit malam saya pakai. Ayo coba ibu-ibu dirayu sampai dapat. Kalau nggak dapat berarti nggak apa-apa. Kalau nggak mau ibu kasih tahu juga gimana caranya ibu-ibu ini bisa merayu biar bisa tahu apa yang ada di genggamannya kita ini. Gimana? Sudah? Sudah stop? Nah, itu tadi gimana ibu-ibu semuanya? Apakah ada yang bisa merayu? Tidak ada. Nah, itulah di sini. Nah, di sini yang mempunyai kontrol, ya Bu ya, yang mempunyai kendali. Nah, yang mempunyai kontrol atau yang mempunyai kendali terhadap diri ibu-ibu semuanya adalah ibu semuanya panjenengan sendiri yang mempunyai kontrol. Jadi dari sini yang mempunyai apa itu hak ibaratnya ya. Nah, ibu sendiri. Nah, ini tak kasih tahu atau enggak, ini kan sudah apa? Ibaratnya prinsip ibu sendiri. Nah, begitupun dengan kita sebagai guru. Nah, kita tidak bisa untuk mengontrol siswa harus seperti ini, seperti itu. Nah, di sini ya kita sebagai guru cuma bisa menuntun sesuai apa karakteristik siswa tersebut ya Bu ya. Nah, lanjut Pak. Saya lanjut yaitu tentang perubahan paradigma teori kontrol ilusi kontrol by William Glasser. Nah, di sini satu tentang apa itu mengontrol murid. Nah, sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid jika ia tidak mau. Nah, kita tidak bisa mengontrol murid semaunya kita ya Bu ya. Nah, kalau dia tidak mau ya udah, harus ada dorongan sendiri dari diri murid. Dari dirinya murid itu biasanya tumbuh dengan sendirinya. Berikutnya, kritik dapat membuat orang merasa bersalah. Nah, dapat menguatkan karakter. Di sini, kalau kita harus mengeluarkan kritikan, maka kritiklah secukupnya. Dan kritik tersebut harus membangun, bukan malah membuat siswa tidak percaya diri. Untuk berikutnya, penguatan positif dan manfaat, semisal bujukan atau nasihat jika terlalu dalam, murid bisa ketergantungan dan tidak bisa mandiri dalam mengontrol dirinya. Semisal seandainya yang punya anak nggak mau belajar, ayo belajar nanti tak berikan mainan, ayo belajar nanti tak berikan es krim. Itu adalah contoh apa? Penguatan positif, efektif dan bermanfaat ya. Yang berikutnya yaitu orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini menentukan pilihan adalah hak masing-masing manusia. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu
jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Berikutnya, Pak. Nah, di sini perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Nah, kita akan membandingkan ya, Bu ya. Nah, tentang stimulus respon dengan teori kontrol. Kalau di sini stimulus respon, kita mencoba dan mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Nah, kalau di stimulus respon, berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Berikutnya, orang bisa mengontrol saya. Nah, kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Kalau di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, di sini lanjut, apa arti disiplin, ya Bu ya? Nah, kira-kira Bapak Ibu semuanya tahu nggak tentang arti disiplin? Kira-kira siapa yang tahu disiplin di sini? Ayo, bisa? Disiplin? Apakah gimana disiplin itu prinsipnya apa ya? Apakah benar tepat waktu atau gimana? Ada yang bisa menjawab untuk tentang disiplin di sini? Baik, Sini, bisa? Oh iya, katanya coba. Iya, nggak apa-apa, disiplin ya. Tadi apa? Ya, coba. Ya. Ya seperti itu loh Bu, kayak memakai peraturan, Iya. waktu, Iya. dan melanggar. Ya, terima kasih. Ya terima kasih untuk jawabnya Bu Kevin ya. Nah, untuk di sini adalah disiplin belajar untuk menggali kompetensi yang menuju sebuah tujuan atau cita-cita anak ya Bu ya. Nah, kalau siswa sudah menemukan karakternya dan anak tersebut akan belajar dengan sendirinya. Nah, di sini disiplin berasal dari kata Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Lanjut untuk teori motivasi perilaku manusia ya. Nah, di sini ada golongan menjadi tiga. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku. Di sini ada pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Ini merupakan motivasi eksternal. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini satu
Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian. Dia minta untuk mendapatkan pujian, cuma untuk mendapatkan pujian saja. Nah, dari orang lain yang menurut mereka penting. Nah, cuma dia ingin dipuji saja dan meletakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga akan melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal, ya Bapak Ibu semuanya. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan berharga. Dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilaku bersifat internal. Sekarang tentang merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari pemerintah, akan tetapi juga mencakup buat memerintah diri sendiri, ya Bu ya. Nah, di sini kita tidak bisa memerintah hanya diri kita sendiri. Seandainya kita memerintah anak kita untuk seandainya belajar, kalau anak itu mau dengan kesendiriannya, pasti tidak kita suruh. Kalau waktunya sekolah pasti sekolah, kalau waktunya mengaji pasti dia akan mengaji. Begitupun dengan belajar. Kalau dia sadar, oh iya, kalau saya tidak belajar pasti saya tidak naik kelas, atau kalau saya tidak belajar pasti besok saya tidak bisa. Nah, kalau dia sadar pasti tanpa dorongan kita, pasti anak itu akan melakukan dengan sendiri. Nah, di sini kita membahas tentang budaya positif. Budaya adalah kebiasaan. Kalau yang positif artinya itu baik. Ini budaya atau kebiasaan yang baik, ya. Nah, dari lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Nah, di sini kita membahas tentang keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jawabannya adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini mana yang merupakan keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai universal yang diyakini bersama, Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu nilai-nilai universal yang diyakini bersama, berawal dari diri dan tanpa paksaan dan dilaksanakan bersama-sama seperti kesepakatan kelas. Kalau di dalam kelas, nah kita itu bersama-sama dengan anak-anak dan Bapak Ibu guru yang ada saat kelas 3. Nah, yang saya pegang, saya membuat kesepakatan kelas. Siapapun yang melaksanakan, itu ya gurunya, guru kelas 3 dan semua murid kelas 3. Nah, karena yang membuat kesepakatan kelas itu tadi adalah semua anggota kelas tersebut, jadi
Jadi yang melaksanakan itu ya, yang membuat itu tadi, seandainya yang membuat saya selaku wali kelas 3, nah yang berarti yang melaksanakan saya beserta anak-anak yang ada di kelas 3 tersebut. Baik Bapak Ibu, baik semuanya. Sekarang akan dilanjut oleh teman saya Pak Nur Rohim ya Bu ya, untuk penjelasan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Apa masih semangat? Terima kasih yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Guru SDN Rawasi 1 dan Ibu-ibu wali murid SDN Rawasi 1. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri undangan kami dalam rangka diseminasi budaya positif. Kedua kalinya sholat salam, semoga dan selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Baik, saya lihat ibu-ibu, bapak ini wajahnya agak bingung, saya akan memberikan speaking pada siang hari ini ya. Monggo panjenengan fokus speakingnya. Nah, kata kuncinya adalah jangan lupakan orang ketiga. Ya, kata kuncinya jangan lupakan orang ketiga. Nanti kalau panjenengan fokus, insya Allah panjenengan bisa menjawab. Insya Allah nggak ada ya orang ketiga, nggak ada. Kata kuncinya apa? Jangan lupakan orang ketiga. Misalnya Bu Mistin itu bertamasa ke Amerika. Bu Mistin bertamasa ke Amerika. Mbak Laila liburan ke Bali. Nah, Mbak Isna ini liburannya kemana? Bu Mistin ke Amerika, Mbak Laila kembali. Mbak Isna ini kemana? Tapi jangan lupakan orang ketiga. Kembali salah. Masih bingung? Saya beri lagi. Pak Warno liburan ke Surabaya. Jalan Tunda. Mbak Halimah liburannya ke Sumber Tete. Mbak Halimah liburannya ke Sumber Tete. Jangan lupa kata kuncinya, jangan lupakan orang ketiga. Tadi yang pertama agak bingung. Ini yang kedua, yang liburan ke Malang siapa? Namanya tadi, namanya. Yang liburan ke Malang siapa? Salah. Orang ketiga. Jangan lupakan orang ketiga. Ayo, orang ketiga. Privasi. Jangan lupa orang ketiga, nih. Pak Paro penjual Tunda. Tadi yang ke Tunda siapa? Halimah. Nah, yang ke Malang siapa? Mama Sasa. Salah. Kok kata dunia jangan lupakan orang ketiga. Mesti? Orang ketiga. Salah.
Keluarga salah, orang ketiga, jangan lupakan orang ketiga. Oke, Pak Parno, Dibro Gundo, Mbak Halimah, ke Sumber Tetek. Nah, yang liburan ke Malang siapa? Oke, ini agak bingung, saya kasih bocoran ya. Kata kuncinya adalah jangan lupakan orang ketiga. Jadi jawabannya orang ketiga Ais. Nah, ada orang ketiga. Terserah, Laila boleh, ya, Bu ini boleh. Orang ketiga, Bu ini. Nah, kan tadi katanya orang ketiga. Tapi orang lain jangan sampai tidak disebutkan. Paham bro? Bingung ya. Bingung. Oke, coba saya ulangi lagi. Ya, Bu Desi liburan ke New York, ya. Terus Mbak Samuti liburan ke Mekah. Nah, yang liburan ke Jepang siapa? Jangan lupakan orang ketiga. Salah. Orang ketiga saya. Harus nama orang. Orang ketiga Mas Rohim. Nah, orang ketiga Pak Rohim. Harus disebutkan orang ketiga Pak Rohim. Ya. Bisa paham orang? Harus ada orang ketiga Pak Rohim. Ya. Orang ketiga. Nah, iya, orang harus sebutkan orang ketiganya. Orang ketiga Pak Rohim. Oke, satu kali. Iya, sudah betul deh? Sudah betul? Nah, sekarang Saya orang ketiga. orang ketiga Pak Rohim. Ya, orang ketiga misalnya ibundanya Radin. Ya. Orang ketiga, jangan lupakan orang ketiga. Berarti sebutkan orang ketiganya. Ya. Bukan orang ketiga sungguhan. Oke, coba sekarang yang kedua terakhir. Kata kuncinya bumi itu bulat. Kata kuncinya bumi itu bulat. Oke. Bumi itu bulat. Oke. 6 itu 1. 18 itu 2. Kalau 96 berapa? Kata kuncinya bumi itu bulat. 6 itu 1, 18 itu 2. Kalau 96 berapa? 2. Ya, Mbak Sani bener 2. Coba 16, kok katanya bumi itu bulat? 16 itu 1. 16 itu 1. Ya, 30 itu 1. Kalau 100 berapa? 2. Yang dihitung adalah angka yang ada lubangnya. Kan bumi itu bulat. 6 itu kan lubang 1. 8 lubangnya 2. Kalau 100 lubangnya 2. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, baik, ibu-ibu sekalian dan bapak sekalian, apa yang disampaikan tadi pemateri panjenengan budaya positif, mungkin masih bingung apa itu budaya positif. Ya. Budaya itu kebiasaan. Oke. Seperti di sini misalnya kalau maulutan budayanya apa? Pengajian. Ya. Itu budaya. Budaya itu kebiasaan. Ya. Positif itu yang baik. Nah, tadi yang diterangkan bagaimana sekolah ini bisa membiasakan yang baik-baik. Oke. Nah, itu yang disampaikan tadi. Budaya positif intinya bagaimana sekolah ini bisa membiasakan hal-hal yang baik, tapi dikasihkan budaya positif. Nah, kalau budaya itu kebiasaan, positif itu yang baik. Nah, tadi dijelaskan tentang budaya positif oleh Bu Tini. Nah, saya hanya mengulas sebelum ke sini, saya mengulas sedikit biar panjenengan nanti paham apa yang saya sampaikan, karena ini sudah mulai berpikir tingkat tinggi ini ya. Nah, tadi kontrol. Nah, tadi ada stimulus respon, ada kontrol. Nah, dulu mungkin zamannya jenengan ya Pak Su, mungkin itu saat dating sama saya SD-nya.
kontrol siswa itu dianggap atau disamakan sebagai stimulus respon. Stimulus respon, ya, stimulus respon, Ibu. Nah, sekarang bagaimana kita pindah ke teori kontrol? Coba di Nah, ini zaman saya mungkin. Kalau zaman Warno tambah 6 ya. Karena Pak Warno mungkin tahun berapa Pak jenis 5? 70 Pak ya? 70-an Pak. SD jenengan ini. Kalau saya 70. Kalau saya SD 90. Oke, sampai 98 kalau lulus. Nah, ini dulu kita pakai yang ini, stimulus respon. Bapak Ibu sekalian, ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini mungkin bapak ibu guru kita itu dulu bagaimana moodnya itu supaya sama dengan apa yang diinginkan oleh ibu bapak, baik itu ibu bapak guru maupun bapak ibu di rumah. Gitu. Sekarang apa masih seperti itu? Masih ya? Sebagai orang tua, jenengan menganggap atau menginginkan anak itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Gitu betul? Oke. Nah, ini zaman dulu. Nah, sekarang dirubah dengan teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Berarti kita diajak untuk berubah bagaimana memahami anak kita. Tidak melulu atau menginginkan anak seperti apa yang kita harapkan, tapi kita memahami apa yang diharapkan oleh anak. Ya. Paham Bapak Ibu? Nah, misalnya Mbak Isna ini kepingin anaknya di dokter, tapi anaknya tidak mau jadi dokter, maunya jadi pramugari. Nah, dipaksakan oleh kita, oleh Bapak Ibu guru, oleh orang tua. Ya. Apa yang terjadi? Berhasil atau tidak? Tidak, pasti menantang. Seperti anak mondok, ya, semua orang tua kepingin anaknya mondok sekolah, tapi kadang-kadang anaknya tidak menginginkan mondok. Ya. Teman saya dulu juga gitu, ketika mondok dia tambah nakal, tapi jadi mau berhenti, tapi tambah beliaunya tambah baik. Artinya kita harus memahami sebagai orang tua bagaimana karakter potensi anak kita. Gitu. Nah, sebagai sebab ini tadi Ki Hajar Dewantara menuntun, membimbing, menumbuh kembangkan potensi yang ada yang dimiliki oleh anak kita, itu orang tua. Tapi kalau kita mengharapkan anak kita seperti apa yang kita inginkan, pasti kita marah-marah. Kalau anak yang nganut pasti kita marah. Ya. Apalagi anak laki-laki, ya luar biasa. Misalnya kalau laki-laki itu nakalnya, karena saya juga mengalami, ya saya sering dipecut sama almarhum gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kedua, kalau dulu perilaku belum dilihat sebagai suatu kesalahan, gitu betul. Misalnya meso, pasti anggapan panjenengan itu, weh, ini anak jelek, ya pasti, gitu betul. Mencuri, pasti itu jelek. Oke, pasti itu jelek. Oke. Berbohong pasti itu jelek. Itu anggapan kita. Dan mungkin sekarang juga masih beranggapan. Nah, teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Nah, kita harus jaga di sini teori kontrol ini Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita beranggap semua kesalahan keburukan itu pasti memiliki tujuan, tidak langsung serta merta menghakimi kamu ini anak yang nakal, tidak. Bagaimana caranya? Kita perlu dulu. Ya. Nah, kenapa sampai mencuri? Ya. Kenapa sampai mesu? Apa tujuannya? Oh, mencuri misalnya kemarin murid saya kelas 5 ada yang mencuri pensil. Ternyata pensilnya hilang, uangnya habis. Ya, akhirnya dia mencuri. Ya. Nah, kalau kita seperti kan mungkin kita tidak marah. Gitu. Kenapa anak kita mesu? Kita cari dulu, tanya, kenapa nak sampai kok mesu? Kenapa nak sampai kok mencuri? Kenapa sampean kok
berbohong. Ya, tidak langsung kamu salah, wis kamu jelek. Nah, kamu masuk neraka. Nah, tidak seperti itu ya. Kita harus berperilaku bahwa semua kesalahan itu memiliki tujuan. Kadang-kadang ada yang mencuri karena kebutuhan perut lapar, nggak ada yang dimakan. Ya. Nah, maka dari itu kita sebagai guru dan sebagai ibu wali murid, kita harus berpikiran sekarang bagaimana kita berpandangan semua perilaku baik buruk itu semuanya memiliki tujuan. Ya, kita harus sebelumnya bertanya, ya mengapa. Terus kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, tadi jenengan disuruh menulis apa? Sesuatu yang berharga. Oke, suruh berharga. Terus panjenengan disuruh mempertahankan ada yang merayu. Nah, tadi yang dirayu ada nggak yang mengasih tahu apa yang panjenengan pegang? Tidak ada. Nah, siapa yang kontrol itu? Diri sendiri. Ya, orang lain tidak bisa mengontrol. Tapi selama ini kan tidak. Saya mungkin sebelum belajar seperti ini yang kontrol. Ya. Kamu kontrol. Nah, kamu harus jadi ini. Kamu harus jadi ini. Nah, padahal kita tidak bisa mengontrol. Ya. Terus yang saya bisa mengontrol lain. Nah, tadi yang merayu bisa nggak mengontrol? Ibunya bisa mengontrol nggak? Mbak Ismail tadi tidak bisa. Tidak bisa. Nah, panjenengan harus sekarang membuka mindsetnya bahwa kita tidak bisa dikontrol dan tidak bisa mengontrol. Apa yang kita bisa lakukan sebagai pendidik dan orang tua? Hanya menuntun, membimbing, menemukan potensi anak itu. Karena anak semua anak didik itu mempunyai bakat dan minat, ya, tidak sama semuanya. Walaupun orang tua yang pintar nyanyi belum tentu anaknya pintar nyanyi. Karena Allah sudah memberikan kelebihan dan kekurangan. Itu tugas kita sebagai orang tua adalah mencari potensi. Ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini pasti maksa. Kemarin sama anak saya, waktu saya paksa, tapi gagal. Kadang-kadang saya marah, malu. Ya. Nah, kita diajak apa? Kolaborasi dan pilihan-pilihan baru. Nah, sampai di bidang matematika lemah, nggak apa-apa nak. Tapi mungkin di bidang lain sampean mahir, sampean pintar. Mungkin di olahraga sampean hebat, atau di IPA sampean hebat. Artinya mencari kelebihan anak di bidang-bidang lain, ya. Modal berpikir menang kalah. Nah, ini pasti kalau nggak menang pasti kalah. Ya, kita berpikir sampai sekarang kalau nggak menang kalah. Ya. Pas saya kalah sama anak saya mondok tapi nggak mondok. Anak saya ingin SMP, anak saya tidak SMP. Ya. Kalah terus diwong-wong. Nah, kalau dikontrol, modal berpikir menang, semuanya nggak ada yang kalah. Ya. Nah, seperti itu. Coba begini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini ada tabel di sebelah utara, ya, sebelah kanan dari saya. Ini ada peraturan, dan yang sebelah kiri itu keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Ya, keyakinan kelas atau nilai kebajikan, nilai-nilai yang bagus, yang baik, yang ingin dituju. Ya. Apa sih dengan peraturan ini? Dengan peraturan ini yang dituju. Nah, coba yang pertama, dengan lihat selalu kembalikan buku ke tempatnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Misalnya di rumah setelah belajar kembalikan ke tempat, semua di perpustakaan juga gitu. Apa yang dituju? Supaya tidak berantakan, ya, supaya coba itu ini tidak berantakan. Oke, Sebelum materi ini, lulus respon itu kesimpulannya, kata kuncinya apa? Sekiranya bisa dibawa pulang. coba tulis respon. Bisa dibawa pulang
stimulus respon itu kesimpulan dari paparan yang ada berapa tadi? Sampai paparan tadi. Sampai paparan tadi. Yang sampai paparan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, Ada 6 itu kalau diringkas artinya kesimpulan itu ringkasan. Satu kalimat atau berapa kata sehingga kita ini bisa memahami kalau kayak itu koyong angel pemahaman. oke, Bapak Ibu sekalian, apa yang saya sampaikan tadi stimulus respon, stimulus itu dirangsang baru merespon. Ya, stimulus itu kalau nggak dirangsang nggak ada tanggapan. Makanya ini seperti ini. Oke. Stimulus itu artinya merangsang, respon itu menanggapi. Oke. Nah, kesimpulannya ini zaman dulu, zaman kita yang kita alami seperti ini, ya. Oke. Kita seolah-olah menjadi orang yang berkuasa. Oke. Seolah kita menjadi orang yang paling benar. Murid atau anak kita itu sebagai objek. Begitu, Pak. Tapi kalau sekarang anak itu sebagai subjek, bukan objek. Oke. Tidak hanya sebagai, kalau zaman dulu adalah sebagai petaninya, sebagai pak kebun. Anak itu sebagai benih. Artinya benih walaupun tidak ditanam, dia akan tumbuh sendiri. Ya. Petani itu apa? Menyiapkan tanahnya, menyiapkan pupuknya, merawat dan membasmi hamanya. Seperti itu, Pak. Coba kalau barangkali kalau menurut tambahan saya, barangkali ini bisa disandingkan, artinya disandingkan itu ada kesamaan. Sesuai dengan contoh yang tadi, kalau ada anak yang nakal, bapak anak yang mengumpuli uang tadi, itu jangan langsung ditanggapi negatif, tanyakan dulu apa sebabnya, sehingga saya punya kesimpulan, nanti mohon pembenarannya, apa ini agak mirip, apa jauh, apa sama. Kalau menurut saya, apapun yang terjadi pada seseorang, terutama guru atau murid, tingkah laku yang menyenangkan, tidak menyenangkan, tingkah laku yang salah, yang tidak benar, tidak sesuai dengan aturan, semuanya itu jangan kita memvonis salah. Artinya kita lihat dulu mengapa ini berlaku seperti ini. Saya ingat ceritanya Mbak Hana Pasuruan. Itu pernah ibunya itu kan jual jajan di sekolah. Dia itu tempe oboy, jadi ngomong tempe semua oboy, ya tenong, yang ngemondotir, ngomong, botol. Ibunya itu jualan makanan di sekolah. Kemudian Mbah Hamid itu mau sekolah, minta salam kepada ibunya, minta salam. Ibunya bilang, cendol ayu saja kan belum ada yang beli gitu loh. Nah, ibunya ke kamar mandi kucing, ketika lah dagangannya mah ditutupi tidak oleh Mbah Hamid, ditutup ya, beli tenong ini malah tutup ini, nang lemah, akhirnya tidak bisa dijumpa. Seandainya kita jadi orang tua, kurang ajar, bohong anakku ini, ya. Dablek, apa kata ibunya? Alhamdulillah calonnya mali. Walaupun anaknya berbuat seperti itu, doanya bagus. Alhamdulillah calon mali. Jadi wali suku itu, karena tanya ya ibunya tadi. Ya, gara-gara minta sangu tidak diberi sangu. Teraniaya. Lah Mbah Hamid merasa tidak dipenuhi kebutuhannya. Kan itu loh ya. Nyolong duit, teh, sambungin teh. Malah karena itu kita melihat kehidupan ini jangan dinilai negatif dulu. Karena doanya ibu tadi, alhamdulillah wis ngono lah, enggak usah sampai jawab apa ya. Gua aku kecampur bobolan kurang ajar. Ini ampun.
Wah, setan lho. Nek setan berarti awake kaya iblis. Makne bapakne iblis. Ya, oleh setan. Nah ini lah, doanya ibu dan bapak jangan sampai negatif. Harus mendoakan anak, apapun itu didoakan baik. Ini kesimpulan saya menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita kan untuk Bapak Kepala Sekolah kita yang sangat luar biasa. Artinya pernah Pak saya menyampaikan di forum paguyuban juga seperti itu ya. Apa yang dikeluarkan oleh seorang ibunda itu adalah doa untuk anaknya. Makanya jangan sekali-sekali mengeluarkan kata-kata yang kotor ya terhadap anak. Walaupun kita semarah apapun ya, jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata anak itu adalah doa ya. Baik, terima kasih Pak Korok. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, maksud saya mirip enggak? Oke, sama Pak. Ya, artinya kita tidak boleh memutuskan hal yang menurut kita itu jelek ya. Tidak boleh serta-merta itu kita anggap jelek. Kita tanya dulu, pasti semuanya punya tujuan ya. Tujuan itu pasti ada hasilnya. Oke. Makanya tadi ceritanya Pak Farno tentang waliullah yaitu Mbah Hamid ya. Mungkin kalian semua kenal Mbah Hamid walaupun belum pernah ke sana ya. Lantaran dia tidak dikasih haknya, satu hanya barang dagangan ibundanya ditumplek ya, tapi ibundanya tidak marah, malah mendoakan ya, seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa bertawaf ya. Coba langsung ya. Ini panjenengan peraturan ini peraturan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini peraturan. Nah, peraturan pasti mempunyai suatu tujuan. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa yang dituju? Biar tidak berantakan. Bapak Buni, tulis tidak berantakan, biar tidak berantakan. Terus yang nomor 2, dilarang mengganggu orang lain. Tujuannya apa? Dilarang mengganggu orang lain. Menciptakan Ketenangan. Coba yang terganggu ketenangan. Oke. Dilarang mengganggu orang lain. Itu tujuan apa? Dilarang mengganggu orang lain. Oke, ketenangan. Coba tanya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tujuannya apa? Disiplin. Coba disiplin. Terus selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Kekerasan baik itu di sekolah, bapak ibu, guru maupun bapak ibu para murid di rumah. Dilarang melakukan kekerasan. Tujuannya apa? Tidak ada yang tersakiti. Tercipta kedamaian. Tidak ada yang tersakiti, tercipta kedamaian. Dan tercipta kedamaian tidak tersakiti. Dan tidak tersakiti. Terus dilarang menggunakan narkoba. Tujuannya apa? Kalau pakai narkoba itu akibatnya apa? Kalau dilarang tujuannya apa? Kesehatan. Kalau pakai narkoba apakah tambah sehat? Tidak. Itu tujuannya adalah kesehatan. Ya, karena narkoba itu racun. Bergantian atau menunggu giliran. Tujuannya apa? Antri itu tujuannya apa? Memberi kesempatan orang lain. Memberi kesempatan orang lain. Coba yang lain. Tertib. Nah, nggak apa-apa, tulis. Tertib, memberi kesempatan. Kemudian gunakan masker. Nah, apalagi debu, COVID, tujuannya apa itu? Terima kasih untuk Kesehatan. terima kasih untuk Kesehatan apa? Menghindari polusi. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Jangan berlari di koridor. Lari, mengganggu orang lain. mengganggu orang lain. Lagi
biar tidak jatuh. Baik, terima kasih panjenengan sudah menjawab pertanyaan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju dari peraturan. Kita lihat jawabannya bersama-sama. Klik. Nah ini jawabannya. Selalu kembali buku ke tempatnya. Yang dituju adalah tanggung jawab. Oke, anak-anak dilatih untuk tanggung jawab. Ya, setelah melakukan apapun ya kita kembalikan seperti semula. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Tujuannya adalah saling menghormati, menghargai. Ya, kalau kita tidak mengganggu, pasti kita menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tujuannya menghormati. Ya, menghormati siapa? Bapak, ibu, guru, atau pulang nak. Ya, dan sampai jam 2 berarti menghormati orang tua. Ya. Dilarang melakukan kekerasan. Tujuannya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Ya, baik itu ke sesama atau ke anak kita atau kepada orang lain atau bapak kepada istri. Ya, dilarang menggunakan narkoba. Tujuannya atau nilai yang dicapai adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Tujuannya menghormati orang lain dan melatih kesabaran. Nanti jangan robot. Oke. Gunakan masker. Tujuannya kesehatan dan keselamatan, apalagi kemarin COVID. Ya. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Tujuannya adalah keselamatan dan keamanan. Tadi tidak jatuh. Ya. Lanjut. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita dihukum oleh penghargaan. Panjenengan tahu penghargaan itu apa? Hadiah. Ya. Apa lagi? Penghargaan. Penghargaan kok disebut hukuman, Pak? Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, penghargaan itu termasuk sebuah hukuman bagi putra putri kita. Ya. Padahal penghargaan itu bagus ya. Anak kita PP kita kasih hadiah, ya. Anak kita rajin sholat kita kasih hadiah, penghargaan luar biasa. Nah, tapi di sini Bapak Ibu sekalian termasuk hukuman. Ya, penghargaan itu termasuk hukuman. Ya. Kenapa termasuk hukuman? Pak Rohim, Pak, ini ada 5. Ya. Yang pertama, penghargaan itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya. Kalau enggak, misalnya Sasa misalnya, baik misalnya sebagai MC upacara, sama bundanya, nah kamu bagus, PD membawakan acara pada hari Senin upacara. Kamu mau kemana nak? Atau minta apa? Ya. Artinya anak kita senang. Ya. Tapi ketika kita tidak menghargai lain hari, suatu hari, ya anak kita ringkih, kita nggak punya apa-apa. Akhirnya anak kita kecewa karena setiap anak kita meraih sesuatu pasti kita kasih penghargaan. Tapi kalau kita nggak punya apa-apa atau lupa, anak kecewa apa tidak? Nah, kecewa itu termasuk hukuman, tapi hukuman masih bagus, ya. Nah, yang kedua, penghargaan itu menghukum anak itu punya pikiran bahwa nanti saya ini kalau pinter pengen satu saya dapat hadiah. Makanya kalau dia semangatnya karena di otaknya itu selalu hadiah. Kalau nggak ada hadiah, mungkin anak kita semangat untuk belajarnya kan tidak mungkin. Ya, sekarang dia semangat belajar karena ada hadiah. Nah, itu hukuman terbelenggu. Ya. Yang ketiga, penghargaan itu mengurangi ketepatan. Maksudnya gimana, Pak? Ya. Penghargaan itu artinya anak itu tidak sadar dari dirinya bahwa belajar itu adalah kepentingan dirinya sendiri, bukan orang lain. Iya, saya dibayar oleh orang tua, saya harus belajar dengan baik. Itu kepentingan masa depan saya. Ya. Nah, itu kurang tepat, ya, tapi tidak salah, ya, kurang tepat. Kemudian penghargaan tidak efektif, ya, tadi, ya, tidak efektif apa? Tidak mencapai tujuan. Ya.
dia belajar karena ada iming-iming, ya. Tidak karena dari saya ingin belajar karena saya ingin jadi dokter, saya belajar ingin jadi polisi, saya belajar ingin jadi pengacara. Bukan dari dirinya, tapi dari penghargaan orang tua atau guru. Ya. Yang terakhir, penghargaan merusak hubungan. Ketika orang tua memanjakan, memberikan apapun apa yang diinginkan oleh anak, ketika orang tua sudah ekonominya turun, tidak punya apa-apa, ya akhirnya hubungan anak, orang tua, murid dan guru akan retak. Ya, seperti itu. Lanjut. Nah, ini ada lagi pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Ya, tindakan guru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan di situ panjenengan nanti milih hukuman atau konsekuensi. Nah, konsekuensi itu biasanya panjenengan misalnya kalau hukuman tahu ya, kalau hukuman telat dihukum apa? Ya. Kalau konsekuensi misalnya masih ada komunikasi dulu, ya. Misalnya Mbak Isna ini kesaksa misalnya, ya. Kalau kamu nggak belajar, kamu tahu apa konsekuensinya? Ya tuh saya nyapu atau ngepel. Nah, konsekuensinya kalau nggak belajar, ya harus ngepel. Yang milik konsekuensinya adalah anaknya itu sendiri. Kalau hukuman itu yang memberikan adalah sekolah atau orang tua. Kalau konsekuensi itu masih melibatkan putra putri kita. Ya, yang menentukan hukumannya adalah putri kita. Ya, sama dengan lapang itu, lapang mana? Mending aku harus cari jajan, uang jajan. Nah itu konsekuensi. Artinya anak terlibat untuk menentukan hukumannya. Tapi kalau hukuman anak tidak dilibatkan. Hukumannya sudah dibuatkan oleh sekolah atau orang tua. Baik, Bapak Ibu sekalian, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, menulis 100 kali, saya tidak akan terlambat lagi. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba tulis begini, hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan. Basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Kayak pinter mulai paham ini. Udah dia. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Hukuman apa konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Konsekuensi hukuman. Jadi apa hukuman? Konsekuensi nggak Pak? Dan konsekuensi. Ya kita lihat jawabannya. Nah, yang pertama hukuman, yang kedua hukuman, terus yang keempat konsekuensi benar, yang kelima juga benar, keenam juga benar, yang ketujuh ada yang benar, ada yang salah tadi, termasuk konsekuensi. Oke, tepuk tangan untuk semuanya, sudah mulai paham. Oke, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita membedakan hukuman dan konsekuensi. Ya, apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Ya, yang pertama hukuman ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Setuju kan enggak, Bapak Ibu? Kalau dihukum itu senang apa sedih? Senang, menyakitkan, menyakitkan. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Wah, melanggar manusianya sampai mama, aku lihat.
itu berarti seharusnya terjadi wis soal aku wis melanggar, jadi tak lakoni. Oke, itu konsekuensi. Terus hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati. Setuju apa enggak? Ya. Dihukum kadang-kadang fisiknya ada yang jerit kan sakit. Oke. Nah, fisiknya hatinya juga sakit. Ya. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, tapi hatinya tidak sakit karena melibatkan anak tadi untuk memilih hukumannya sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Akhirnya anak tidak suka disiplin. Setuju kan? Setuju. Kalau hukuman itu membuat anak itu membenci disiplin kalau dihukum itu. Oke, setuju ya? Oke. Sedangkan kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Ya. Oh, saya terlambat karena kemarin saya sudah membuat kesepakatan ini, kalau terlambat saya misalnya menyiram bunga taman, hukumannya menyiram taman karena anak sendiri yang memilih hukumannya, ya, bukan kita. Kemudian panjenengan setuju tidak hukuman itu paksaan? Kalau hukuman itu paksa. Misalnya anak salah, ya, anak salah, terus hukumannya misalnya peraturan di rumah kalau nggak sholat itu hukumannya misalnya panjenengan membuat aturan di rumah kalau nggak sholat uang jajan dipotong. Itu memaksa atau tidak? Paksaan. Nah, kalau konsekuensi stimulus tanggapan, ya, dirangsang kemudian ada respon, ada tanggapan, ya. Tidak dipaksa, tadi diajak. Kalau misalnya besok sampai mas kalau tidak sholat apa yang kamu lakukan? Saya kurang itu jatah saya uang jajan. Nah, itu kan direspon dulu baru ada tanggapan. Ya. Konsep diri yang buruk, setuju tidak? Hukuman itu konsep yang buruk bagi anak-anak kita. Ya. Apakah dihukum itu anak-anak kita tambah baik? Apa pancet? Paling beneng besok ulangi. Ya. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik karena apa? Melibatkan anak untuk menentukan hukumannya. Bukan kita yang memilih hukumannya, tapi anak sendiri yang memilih hukumannya. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan kalau dihukum. Setuju enggak? Kalau anak misalnya nyuri, panjenengan dilaporkan sama tetangganya, bapak, anak sampai lu nyuri, ya, sampai manggil anak sampai. Karena sampai misalnya terkenal lampir marah-marah, nah, anak misalnya ditanya ngaku apa tidak? Tidak. Ya. Karena terkenal kita seperti mak lampir. Kalau salah sedikit langsung bom, gitu ya. Nah, kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Oke. Kenapa? Tapi melibatkan anak ketika menjalankan hukumannya. Kemudian marah, rasa bersalah itu hukuman. Marah, bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Setuju tidak bahwa hukuman seperti itu? Mereka marah, kita harus dihukum. Ya. Kalau saya dulu misalnya dihukum itu marah. Ya, apalagi dibalas salah. Kalau dulu Pak Wahid itu kalau disuntik lari pulang. Ya, biasanya dihukum sama Pak Guru. Kemudian kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi sementara waktu. Karena tadi melibatkan putra putri di kita. Ya. Baik, lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu panjenengan ketahui bahwa manusia itu di dunia ini ya mempunyai kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar. Ya. Mau tidak mau panjenengan itu di diri panjenengan semua, saya juga ada 5 kebutuhan dasar yang harus atau yang ada pada diri kita ini. Yang pertama survival. Ya. Pasti manusia itu ingin bertahan di hidup. Ya. Baik fisik maupun batin, lahir maupun batin, ingin bertahan hidup. Buktinya apa? Kita bekerja, ya.
mencari uang untuk beli makanan untuk energi tubuh kita. Kalau batin seperti ngaji ya, itu kebutuhan batin ya. Bertahan hidup ya. Terus yang power, penguasaan, pasti manusia ingin menguasai. Kalau orang tua ingin menguasai anak, suami ingin menguasai istri ingin menguasai suami. Ya, kalau kita suaminya itu tunduk kepada istri, tidak? Itu. Ya, mbak, ya, bono, ya. Terus freedom, kebebasan. Ya, kita pasti butuh kebebasan. Fun, kesenangan, kita juga butuh kesenangan. Ya, baik lihat orkes, lihat pengajian itu bentuk kesenangan. Pasti manusia membutuhkan kesenangan. Yang terakhir, manusia butuh namanya cinta kasih atau untuk diterima. Setuju atau tidak? Setuju. Ini kebutuhan 5 dasar. Panjenengan ingat-ingat 5 kebutuhan dasar itu bertahan hidup, menguasai, kemudian kekuatan freedom, kebebasan, kesenangan, dan yang terakhir cinta kasih atau diterima. Lanjut ini. Nah, 5 posisi kontrol. Ini menjelang hadir Bapak Ibu sekalian. Ya. 5 posisi kontrol itu artinya apa? Ada 5 posisi kontrol. Baik yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru maupun panjenengan sebagai orang tua. Yaitu yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman. Ya, kita guru adalah sebagai teman panjenengan sama anaknya, apalagi anaknya sudah mulai menginjak dewasa, terus panjenengan sebagai teman. Kadang-kadang listriknya gantian, ya sudah mulai teman. Terus yang keempat pemantau, pengawas. Guru juga sebagai pengawas, orang tua juga sebagai pengawas. Yang kelima manajer. Ini yang terakhir yang paling tinggi. Bagaimana kita memposisikan kita sebagai manajer. Masih tidak memarahi, tidak mengecap atau menghukum anak atau karyawannya. Nah, tapi bagaimana mengelola situasi itu atau perusahaan atau sekolah itu menjadi lebih nyaman dan aman bagi anak didik kita. Oke, ini guru berbuat, penghukum. Ini guru berbuat ya, penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Sebelum saya belajar seperti ini, saya sering seperti itu, menunjuk, ya, seperti itu. Kemudian pembuat merasa bersalah, berceramah. Nah, ini ceramah, ya, ngomong terus. Nah, seharusnya kamu seperti ini, ibu kecewa. Nah, seharusnya kamu tidak boleh seperti ini, ibu kecewa. Nah, itu sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya atau untuk anak putra putri kita di rumah. Ya, banyak alasannya. Ya, sebagai teman, ya sebenarnya kamu tidak boleh gini nah. Ya, ibu juga nggak apa-apa kamu pulang malam, tapi ya harus tahu ya jam segini ya tidak bagus dilihat. Sebagai teman ya, sharing gitu. Terus pemantau pengawas, ya menghitung atau mengukur ya pengawas. Ini jam berapa? Nah, kok tidak sesuai dengan kesepakatan kita? Kan peraturannya jam 8 sudah di rumah, sekarang jam 9. Nah, pengawas ya. Kalau manajer mengajukan pertanyaan, jika anak salah ya suruh pertanyaan dulu. Ya, dek sini ya minum dulu. Ya, capek ya. Nah, adik tahu nggak adik sekarang jam berapa? Udah gini. Nah, kemarin kita sepakatan atau membuat persepsi jam berapa dek? Iya bu, maaf ya salah. Nah, seperti itu. Ya, manajer tidak membuat anak didik kita merasa diasingkan atau dihukum. Ya. Nah, Bapak Ibu, sekarang yang terakhir. Nah, ini kita Pak Guru, Bu Guru, dan panjenengan ini yang tujuannya pembelajaran yang diinginkan oleh Kementerian Pendidikan, yaitu restitusi, bukan prostitusi, restitusi, bukan restitusi.
tapi restitusi. Apa itu restitusi? Bapak Ibu sekalian, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini yang disebut restitusi. Artinya, misalnya anak kita membuat kesalahan, bukan kita yang memperbaiki, tapi anak kita sendiri yang memperbaikinya. Supaya apa? Nanti anak tidak minder kalau kembali ke kelompoknya, dia tambah kuat karena dia apa? Sudah memperbaiki. Nah, ciri-ciri restitusi itu, Bapak Ibu sekalian, yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, ya, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Nanti saya kasih analoginya ya. Terus yang kedua memperbaiki hubungan. Ya. Restitusi itu ciri-cirinya yang kedua memperbaiki hubungan, yang ketiga tawaran bukan paksaan. Ya. Tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri, kembalikan ke dirinya sendiri. Misalnya kesalahan itu dikembalikan kepada yang bersangkutan. Kenapa sampai melakukan seperti itu? Ya, kembalikan lagi. Yang kelima, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi ada berapa kebutuhan dasar, Bapak Ibu sekalian? Ada 5. Kadang-kadang anak-anak itu aneh-aneh, apalagi perempuan, anak saya ingin diterima, kurang kasih sayang. Anak saya kurang kesenangan, anak saya kurang berserta tekan, tapi kesenangannya tidak diberikan. Nah, yang ketujuh, restitusi itu fokus pada karakter bukan tindakan, ya, bukan tindakan tapi karakter. Bagaimana anak didik kita itu menyadarinya atas kesalahannya itu sendiri. Yang kedelapan, fokus pada solusi, bukan mencari yang salah, tapi mencari pemecahan masalah solusinya. Yang kesembilan, Bapak Ibu sekalian, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya tidak minder. Karena apa? Misalnya salah, saya minta maaf, saya tidak mengulangi lagi. Nanti saya memperbaiki apa yang saya tadi lakukan atau mengganti barang yang saya rusak. Artinya kan tidak malu kalau misalnya kembali ke kelompoknya. Ya. Nah, ini segitiga restitusi, Bapak Ibu sekalian, yang wajib kita sebagai pendidik itu melakukan jika anak melakukan kesalahan. Apa yang dilakukan? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya. Maksudnya apa, Pak? Menstabilkan identitas. Ya, seperti ini. Ya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Misalnya saya dulu, misalnya murid saya meso, meso itu bukan kamu satu-satunya yang meso. Ya. Pak Guru juga pernah meso walaupun di depan cermin. Ya. Pernah Pak Guru melakukan kesalahan yang sama. Artinya anak kan tidak marah nih. Kalau misalnya sama-sama orang-orang nakal, saya juga belum pernah nakal, kan enak. Tapi kalau ada bunyinya Ibu Ustaz, wah kamu neraka ini, ya udah wis, ya kamu pasti masuk neraka. Tapi kalau nggak apa-apa, saya dulu juga pernah nakal, ya wis. Artinya apa? Tidak akan marah, pasti akan mendengarkan apa yang kita sampaikan, karena kita menstabilkan keadaan supaya anak bisa terbawa suasana kita. Ya. Terus kalau sudah stabil, anak tenang, akhirnya validasi tindakan yang salah. Pertanyaan apa yang sampaikan? Yaitu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ada nggak cara lain selain kamu tadi mencuri? Ditanya ada Pak? Apa? Meminta, meminjam. Tapi anak yang bicara, kita hanya merangsang atau stimulus ya. Terus yang selanjutnya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan kesalahan itu. Ya. Tapi yang kita sebagai guru orang tua yang kesuburan Pak, harus tanya seperti itu. Tapi kalau kita ingin putra putri kita mempunyai karakter yang baik, ya ini yang kita lakukan.
tidak menjadi hakim atau polisi yang salah langsung salah ditempatkan ke penjara, tidak. Kita harus memberi pertanyaan sebagai Muring-muring lagi sebenarnya. makanya kita belajar, makanya panjenengan saya undang supaya sama-sama guru juga melakukan segitiga diskusi, panjenengan di rumah juga melakukan segitiga restitusi. Yang terakhir adalah apa Bapak Ibu? Yo, tadi segitiga. Yang pertama tadi apa? Identitas. Ya, menstabilkan identitas. Yang kedua, apa tadi? Memvalidasi kesalahan. Yang ketiga, apa tadi? Keyakinan. Apa yang kamu lakukan itu benar apa salah? Salah apa? Keyakinan yang benar gimana? Tadi, ya tidak mencuri seperti itu. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Operatornya sudah mulai ngantuk ya. Terakhir, terima kasih semuanya atas kehadiran panjenengan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan berdua ini ada manfaatnya, dan perlu panjenengan ketahui ini bukan semata-mata untuk Bapak Ibu guru atau panjenengan atau Bapak kepala sekolah. Ini tujuan utama adalah untuk putra putri kita atau murid kita di sekolah, sehingga apa, murid kita ini mempunyai karakter, ya, mempunyai budaya positif, berkumpul sama siapapun tetap mempunyai karakter. Berkumpul dengan orang penjahat tapi tetap ya punya karakter, ya tidak mudah terpengaruh, tapi berteman dengan siapapun tetap berteman. Ya, sekian, terima kasih Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa juminten kerenekan tenjelo cukup samanten matur kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, foto